Belum. Oke. Nanti akan ditampilkan. Tujuannya ini adalah observasi kepala sekolah, sama dengan ustazah observasi kinerja ustazah yang di PMM kemarin. Silakan ustazah buka juga yang di PMM, itu sudah ditindaklanjuti. Ustazah isi lagi. Kemudian nanti ada beberapa langkah supaya nanti muncul nilainya, dan lengkapi juga dokumen-dokumen pendukung yang ustazah isikan di perencanaannya kemarin. Nah, sama halnya dengan ustazah, kepala sekolah juga ada observasi seharusnya dihadiri oleh ibu pengawas kita. Cuma hari ini beliau berhalangan hadir, beliau ada kegiatan di Bukit Tinggi. Maka sama dengan tahun sebelumnya, semester sebelumnya kita diminta untuk membuatkan video. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas tentang ini yang sudah kami rencanakan juga di penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, penilaian kinerja kepala sekolah sekarang atau PKKS yang sebelumnya itu diganti dengan ini. Nah, kalau di sekolah lain itu pengawasnya datang sendiri ke sekolah, tapi memang ya hari ini pada bagian nggak bisa hadir, kita akan laporkan melalui video saja nanti. Baik ustazah, adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama adalah observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM. Yang kedua sebagai upaya kita untuk memandu pertemuan pada perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi nanti akan kita tayangkan RKAS, rapor pendidikan, yang digunakan untuk perbaikan kita di tahun atau di semester berikutnya. Kita lihat dulu visi misi dari sekolah kita. Ustazah, visi misi kita masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, di mana visi adalah membangun generasi penuh berkah dan mampu bersaing di era globalisasi. Ini sebenarnya sudah sejalan juga dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, agar kita mampu bersaing di era globalisasi. Kemudian tentunya ada misi. Misi adalah penunjang yang akan kita lakukan dari visi sekolah kita. Apa misi sekolah kita? Yaitu menciptakan generasi cinta Quran, berprestasi dan berkarakter. Nah, ini belum direvisi untuk tahun ini. Untuk merevisinya nanti kita bersama dengan pengurus yayasan. Kemudian sesuai dengan judul apa kita tadi, observasi tadi adalah memandu perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di semester berikutnya. Kemudian kita lihat apa itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses mengelola, mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi ataupun isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Kira-kira apakah ini sudah kita lakukan sebagai seorang guru ustazah di awal semester? Rasanya ini sudah ya, karena ketika kita membuatkan modul ajar, kita sudah menelaah di situ CP apa yang akan kita ajarkan, kemudian sudah kita buatkan ATT-nya sampai ke modul ajar dan menentukan metode pembelajaran. Nah, ini sudah kita lakukan, ustazah biasanya melakukan di awal semester, dan kemarin dikumpulkan modul ajar dan perangkat-perangkatnya. Artinya itu per masing-masing kita itu sudah membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian mengapa kita perlu membuat perencanaan pembelajaran? Nah, melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Nah, itu dia tadi tujuan ustazah membuat modul ajar apa? Yaitu sebagai perencanaan dalam proses pembelajaran, yang artinya ustazah dari jauh-jauh hari sudah tahu apa yang mau diajarkan kepada anak. Walaupun nanti ada revisi-revisi di dalam proses pembelajaran itu biasa, tetapi kita sebagai seorang guru dari jauh-jauh hari sebelum mulai pembelajaran, sebelum mulai tahun
Perencanaan pembelajaran juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan dan mata pelajaran. Ini sudah pasti ya Ustazah. Kita membuat modul ajar itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, sesuai juga dengan karakteristik satuan pendidikan kita, kemudian dengan mata pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi nggak bisa kita samakan modul ajar misalkan matematika itu nggak sama dengan yang BK. Metodenya mungkin bisa jadi sama, tetapi nanti dalam proses pembelajaran, penggunaan atau pengaplikasiannya itu pasti berbeda. Kemudian, setelah kita membuat perencanaan pembelajaran, kemudian dilaksanakan selama proses pembelajaran lebih kurang itu 1 semester, kemudian kita evaluasi dan per tahunnya itu juga bisa kita evaluasi. Melalui apa kita evaluasi? Kalau proses ujian dan sebagainya, evaluasinya bisa kita yang mengevaluasi sebagai guru. Kemudian satuan pendidikan juga bisa dievaluasi melalui apa? Melalui rapor pendidikan. Apa itu rapor pendidikan? Rapor pendidikan merupakan yang menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan ataupun daerah. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin di bulan September. Jadi jadwal September kemarin ya saya. Jadi asesmen itu atau AMBK itu semua sekolah di Indonesia itu melaksanakan AMBK. Nah, hasilnya itu biasanya keluar di akhir-akhir tahun seperti ini. Nah, alhamdulillah kita sudah keluar yang untuk tahun 2024 itu sudah keluar hasil dari rapor pendidikan. Nanti akan kita lihat dan ini menjadi acuan juga bagi kita dalam perencanaan pembelajaran berikutnya. Misalkan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita pertahankan, nanti bisa kita lihat dari rapor pendidikan. Kemudian langkah-langkah agar perencanaan pembelajaran sesuai dengan rapor pendidikan. Nah, yang tadi Ustazah merencanakan pembelajaran di awal semester itu bisa disesuaikan dengan hasil rapor pendidikan kita. Seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama, kita akan melakukan analisis rapor pendidikan. Seperti apa? Contoh, kita akan melakukan program benahi. Misalkan yang hari ini bagian literasinya turun, karena di tahun ini kita sudah ada pembanding dengan tahun 2023 kemarin. Nah, yang 2023 itu pembandingnya di tahun 2022. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan AMBK itu sebenarnya 2 kali sekarang ya, Zah. Jadi sudah ada pembandingnya dengan tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat naik atau turun atau stagnan dia nilainya. Yang kedua langkahnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, ini pasti Ustazah sudah bisa juga menentukan tujuan pembelajaran dari CP, ATP yang Ustazah sudah di analisis. Kemudian yang ketiga memilih metode pembelajaran yang tepat. Ya, kita cocokkan metode apa kira-kira yang tepat dengan pelajaran kita. Bolehkah menggunakan satu metode saja? Kalau menggunakan satu metode saja, kira-kira pembelajarannya bervariasi atau tidak? Nah, itu dikembalikan kepada kita. Tujuannya tadi adalah kita menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Kemudian langkah yang keempat itu menggunakan sumber daya dan alat yang relevan. Nah, ini yang misalkan bisa kita gunakan mungkin media ajar yang ada di sekolah kita. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik dan dari gurunya. Kemudian yang kelima, merancang sistem penilaian dan evaluasi. Nah, ini pasti setelah kita melakukan perencanaan sudah dilaksanakan di dalam kelas, maka pasti kita akan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir langkahnya yaitu kita implementasikan dan monitoring pembelajaran, evaluasi dan melakukan tindak lanjut. Jadi ini yang kita lakukan sebagai guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dalam menganalisis rapor pendidikan apakah sudah sesuai dengan yang Ustazah rencanakan di awal pembelajaran.
pendidikan ada 6 item yang dinilai. Yang pertama itu ada kemampuan literasi. Kenapa ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, ini punya kita di tahun 2024. Kita lihat kemampuan literasinya baik. Kriterianya kita dapat baik, 80% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, kita lihat di sini capaiannya turun 20% dari tahun 2023. Nanti kita bandingkan. Karena di tahun 2023 ketika awal kita melaksanakan AMBK, hasilnya itu adalah 100%. Jadi kita peringkat pertama di wilayah kerja kita untuk kemampuan literasi siswa kita. Artinya ketika itu di angkatan pertama kita AMBK, literasi anak-anak kita bagus. Nah, ternyata di tahun kedua masih baik juga, tetapi turun dari tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat kemampuan numerasi kita. Nah, kemampuan numerasi itu baik juga. Kita dapat 90% peserta didik kita sudah mencapai kompetensi minimum. Kita lihat perbandingannya dari tahun 2023, yaitu capaian naik 40 dari tahun 2023. Artinya kira-kira berapa tahun 2023 capaian kemampuan numerasi kita? Berapa sih? 50. Ya, nanti kita bisa lihat. Jadi di tahun 2023 untuk numerasi kita, anak-anak itu kemampuannya hanya 50% yang mencapai kompetensi minimum. Kemudian karakter kita dapat di sini perbandingan itu naik atau turun dari tahun sebelumnya. Nanti kita tayangkan. Nah, ternyata karakter kita masih dalam kriteria baik, tetapi dibandingkan tahun sebelumnya kita menurun sebanyak 9,55%. Nah, yang keempat yang dievaluasi itu adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Masih dalam kriteria baik, tapi tetap turun sebanyak 2,45% dari tahun sebelumnya. Kemudian iklim kebinekaan. Nah, alhamdulillah kita naik 5,08% dari tahun 2000 sebelumnya. Kemudian ini kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran kita dia di kriteria sedang, atau kalau di KKM atau KKTP kita C. Nah, ini yang akan menjadi PR kita yang tadi yang turun bahagia sekali C. Berarti ini akan kita kalau naik terus kan susah kita mempertahankan. Jadi ketika dia di sini ada turun, kita bisa mengukur kemampuan kita dan anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Nah, kualitas pembelajaran ini kita lihat dari apanya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran? Salah satunya dengan menggunakan metode yang relevan dengan kondisi yang saat ini. Kita lihat pendidikan kita di tahun ini, tahun 2023. Sebentar, carikan 2024 dulu. Oke, kita bisa bandingkan ya saudara. Di tahun 2024 ini dari biaya literasi kita baik tadi 80%. Nah, ini banyak indikator-indikatornya di sini. Nanti kita sediakan waktu khusus membahas rapor pendidikan kita. Kemudian ada di sini yang numerasi sekarang baik itu 90%. Dibandingkan tahun 2023. Nah, di tahun 2023 literasi kita 100%. Nah, sedangkan kemampuan numerasi kita ketika 2023 itu dalam kondisi sedang, kriterianya sedang, hanya 50% siswa yang mencapai kompetensi minimum. Artinya hanya 50% siswa kita yang mencapai KKM. Itu dia. Kemudian yang lainnya juga di sini kan kita share juga, ini karakter. Di tahun 2023
dalam kriteria baik, nilainya atau capaiannya 59,53. Kalau kita lihat di tahun 2024, karakter kita 59,53 di tahun 2023. Di tahun 2024 karakter kita 49,98, jadi turun ya sekitar 9,55%. Nah, karakter apa yang perlu kita perbaiki nih? Gotong royong, kreativitas, karena ini diisi anak berdasarkan survei lingkungan belajar, termasuk yang kita isi. Jadi hasilnya keluarlah ternyata tahun ini kita semuanya turun. Termasuk di sini kebinekaan kita turun juga. Iklim keamanan lingkungan sekolah kita alhamdulillah baik, walaupun turun ya 2,45%. Jadi tugas kita bersama adalah untuk mengevaluasi dan kita melakukan perbaikan berdasarkan data yang sudah ada. Apa yang perlu kita perbaiki nanti ada di sini. Kita lakukan bersama-sama ketika insya Allah ketika raker atau karya kita di semester 2 besok. Nah, kembali lagi ke sini Ustazah. Kita sudah lihat tadi bagaimana kondisi rapor pendidikan kita. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang mesti kita lakukan untuk kedepannya adalah merancang pembelajaran yang selaras dengan rapor pendidikan agar terwujud pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Kemudian bagaimana alurnya? Nah, ketika Ustazah membuka PMM, ketika membuka rapor pendidikan, nah rapor pendidikan bisa Ustazah akses sendiri melalui webnya. Lihat saja di rapor pendidikan, masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau seandainya ada yang kemarin bisa semua kita membuka, ada yang kepala sekolah saja yang bisa membuka. Tapi nanti ini akan kita kirimkan ke Ustaz dan Ustazah. Kemudian ada alur perencanaan dalam kurikulum merdeka. Ini yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki rapor pendidikan kita juga. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan alur sebagai berikut. Contoh, ini Ustazah sudah memahami CP. CP-nya sudah dianalisis semua Ustazah. Ustaz David sudah menganalisis CP-nya. Ini udah dikirim. Iya, itu dianalisis Ustaz. Boleh misalkan kita di satuan pendidikan kita berbeda dengan sekolah lain, pelaksanaannya gimana Ustaz? Ya memang berbeda karena guru kita walaupun ikut MGMP tapi dikondisikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, maka antara sekolah kita dengan SMP 12 yang terdekat atau SMP daerah 5 itu bisa jadi berbeda. Ustaz David mungkin mengajarkan itu di semester 1 kelas 7. Ternyata di sekolah lain mungkin itu diadakan di semester 2. Jadi itu sesuatu yang lumrah. Makanya di kurikulum merdeka tidak ada lagi yang namanya ujian bersama. Sekolah membuat soal masing-masing. Rasanya Ustazah yang di sini tidak ada kendala dalam membuat soal karena kita sudah terbiasa juga membuat soal ujian. Kemudian langkah berikutnya apa? Yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ini sudah Ustazah lakukan. Menyusun alur tujuan pembelajaran itu juga sudah. Kemudian merancang pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Ini sudah Ustazah lakukan semuanya. Nanti kita akan adakan lagi di lokal karya kita bersama Mas kita. Itu saja untuk hari ini Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kita sudah tahu ya Ustazah bagaimana perencanaan yang mesti kita lakukan di semester 2 besok. Sudah. Mari kita tingkatkan. Ya, mari kita tingkatkan dan perbaiki hasil rapor pendidikan kita agar di tahun depan kita bisa memperoleh bos kinerja lagi.